Selamat datang di Anmedia. Kali ini kita akan menjelajah ke Lost Belt 7, Golden Sea of Trees Travelogue, Nahui Midland, penguasa planet. Dan di video ini akan menceritakan prolog dan section 1. Langsung saja, mari kita menjelajah ke salah satu dunia Fate Series. 言っておくが、君たちに残された時間はあまりにも少ない。Adegan dibuka dengan masuk Fujimaru dan Kadok memeriksa sebuah ruang operasi, dan ada semacam mayat. Moriarty menyebutnya Subject A. Masuk melakukan pemindaian, dan Kadok akan periksa tanda magis dan mantra. Kemudian, ada kehadiran dari pendeta Alien God, tapi dengan cepat menghilang. Fujimaru merasa ada yang salah. Mereka harus cepat, tapi masih perlu 10 detik untuk selesaikan pemindaian. Setelah selesai, mereka akan langsung ke pintu. Fujimaru mencoba untuk bawa mayat itu, tapi dimarahi Kadok. Kemudian mayat itu hilang, padahal itu sampel berharga. Tapi apa boleh buat? 10 detik sudah habis. Mereka harus cepat, dan mereka berlari. Sementara pendeta dan ruangan itu menghilang perlahan. Kemudian mereka sampai di koridor kosmik, tapi ada gangguan ruang waktu dan jalur akan runtuh. Jadi masuk bawa Kadok dan Fujimaru masing-masing dengan satu tangan dan mengikat perisai jadi papan. Pendorong maksimum, Ortenos, Charger Slider mode menuju keluar. Mereka berdua serempak bertanya, apa itu Charger Slider sebelum meluncur. Adegan beralih, mereka bertiga sudah kembali, dan Gordolf mengingatkan bahwa mereka harus melepas kode mistik untuk dibersihkan, dan menyuruh Kadok untuk terus bekerja dengan baik kalau tak ingin kerahnya kembali ke leher. Tapi Nemo bilang, cukup basa-basi, saatnya percakapan utama. Singularitas skala besar, Traum, berhasil dihilangkan. Meskipun sayang, rekan mereka, Sherlock Holmes, tak bisa kembali. Dan data yang dikumpulkan masuk dari ruangan misterius di area 51, Subject A, sedang diperiksa oleh Da Vinci dan semua staf di ruang komputer. Tunggu saja hasilnya. Kapal sedang siaga di atas benua Amerika Utara. Operasi berikutnya, Lost Belt 7, hutan hujan Amazon, Amerika Selatan. Dan Storm Border akan downtime selama 2 hari untuk istirahat. Sion mengucap selamat karena misi sukses sesuai perhitungan. Tapi Sion pasti tahu bahwa Holmes Rasul Alien God. Singkatnya Sion tahu karena 2 alasan. Pertama, Singularity ke-6. Holmes dihubungkan dengan Tri Hermes yang merupakan otak dan jantung dari Atlas. Biasanya, Heroic Spirit yang mengakses info berlebih akan bikin Sanigrapnya hancur. Bahkan Holmes tak punya kapasitas ingatan sebanyak Divine Spirit. Tak mungkin Heroic Spirit biasa bisa menanggungnya. Dan kedua, cuma dia yang tak mengajukan teori tentang Alien God. Bukan karena tak tahu, tapi karena tak seharusnya. Di samping Rasul Alien God, dia adalah sekutu Kaldea. Begitu sadar siapa dia pilih jatuh ke air terjun untuk mengurung seorang musuh. Tapi kenapa dia sukarela untuk bantu Alien God? Bagaimanapun, dia tak punya pilihan kecuali menghapus ingatan dan mundur sebelum tahu kebenaran agar masih jadi rekan Kaldea. Tapi apa yang Alien God ingin dia lakukan? Tentu saja bergabung dengan Kaldea. Dia bertugas untuk bantu Kaldea bersihkan Lost Belt. Karena dia menjalankan tugas itu, Alien God mengabaikannya. Tapi akhirnya, Moriarty muda dipilih sebagai Rasul. Jadi Holmes harus disingkirkan. Mungkin dia boleh bergabung sampai titik A, tapi tak boleh ke titik B. Atau jika Kaldea sudah lewat titik A, hancurkan dari dalam. Itu bikin Holmes dilema. Tapi akhirnya, dia pilih berpihak pada Kaldea. Tapi daripada bunuh diri bersama Moriarty, bukannya lebih baik kalau bertahan hidup untuk berontak pada Alien God? Itulah misterinya. Mungkin selama dia masih ada, selama itu pula dia tak akan lepas dari perintah Alien God. Holmes tak punya pilihan. Kemudian ada laporan dari Da Vinci. Ketika sedang periksa data dari Subject A, dia dapat bonus, sebuah virus yang akan meledak. Rupanya itu adalah file video. Gordolf bilang, kalau ada virus, kunci saja filenya dan buang. Kemudian Moriarty muncul dan mengucap selamat siang. Kalau file ini dibuka, mungkin dia sudah hilang. Dan ini adalah rekaman yang dia buat kalau ada hal buruk.
Dia mengklaim bahwa dia lebih pantas menyelamatkan dunia daripada Fujimaru dan tak menghargainya. Masuk kesal dan ingin matikan videonya, tapi Fujimaru bilang, sabar. Singkatnya, kalau dia mendapat info tentang subjek E, tapi dia kasih tambahan info, itu bukan makhluk bumi, itu sisa makhluk yang disiksa dan diuji selama seabad. Katanya, itu kerabat Alien God. Mungkin Trismegistus II bisa temukan kebenaran. Dia juga tahu, Masu dan Kadok akan kesal, tapi dia akan berikan info terakhir dengan harapan kalau dia akan mau mensamanya. Alien God sedang berencana meningkatkan Stalingrad, keberadaan yang tertidur di Amerika Selatan, tabu paling tinggi menurut asosiasi penyihir, penyerbu dari angkasa yang dikenal sebagai Ord. Dia berencana menyatu dengannya. Mereka terkejut. Mereka hanya punya waktu sedikit. Saat Alien God mendapat Ord, mereka pasti kalah. Bergegaslah, kecuali kalian mau bumi terbelah dua. Fujimaru bertanya, apa itu Ord? Rupanya keberadaan Ord sudah menjadi cerita horor di dunia sihir. Mendarat di Amerika Selatan jauh sebelum Masehi. Siapapun yang mendekat akan dibunuh. Tak ada Majus yang keluar hidup-hidup. Pernah ada penjelajahan pada abad ke-16 yang dilakukan oleh Majus tingkat Grand dan setingkat di bawahnya. Mereka datang 7 orang, tapi hanya 1 Majus yang berhasil kembali dan mengucap kata terakhir. Makhluk itu tak boleh disentuh. Serahkan saja pada mereka yang berevolusi setelah kepunahan kita. Dan pria itu mengkristal di hadapan semua orang. Namanya Astea, salah satu dari 12 Lord Menerjam pada masanya. Setelah itu, asosiasi dan Menerjam menamai makhluk itu sebagai Ord. Dan Amerika Selatan dianggap neraka yang terlarang. Bagi Majus pinggiran, itu dianggap dongeng. Tapi darah biru, seperti Gordov, tampak lebih percaya. Katanya, hanya teriakan planet yang bisa bangunkan Ord. Jika dia bergerak, manusia punah. Tapi kalau memang ada, Nemo ingin lihat. Menurut data di Caldea, Ord adalah makhluk paling berat dan misterius, berbentuk laba-laba raksasa, menghasilkan energi lewat fusi nuklir, dan mengubah yang dia sentuh menjadi kristal, ancaman kemanusiaan. Masu berharap itu bisa dianalisa oleh teknologi di tahun 3000. Tapi jika power Caldea di level 50, Alien God mungkin level 1000, tapi dia ingin bergabung dengan Ord untuk mencapai 10.000. Kalau benar berarti gawat. Sion minta untuk merubah jadwal. Mereka harus pastikan apakah Alien God bisa menyatu dengan makhluk lain. Karena kalau dia bergabung dengan Ord, mereka tak punya kesempatan. Konstruksi pedang suci akan sia-sia. Sejauh ini, tak pernah ada ancaman sebesar itu. Dan Alien God masih belum dapat Ord. Stormborder akan berangkat ke Lost Belt 7 setelah persiapan akhir. Temukan Alien God sebelum bergabung dengan Ord. Diperlihatkan kode mistik yang sedang diperiksa. Sepertinya itu dijahit oleh Habetrot. Ada kode mistik yang akan dipakai di Lost Belt 7 dengan anti-Alien God. Stormborder sedang menuju Amerika Selatan, dan Nurse menyarankan Fujimaru untuk istirahat selama 2 jam dan akan buatkan teh madu. Di tempat lain, Masu diperiksa oleh Da Vinci. Fisik Masu jadi lebih baik dari sebelumnya. Mungkin kedepannya berpeluang menjadi top servant. Tapi penggunaan Black Barrel harus dibatasi. Kompresi energi, perhitungan umur, pembentukan Black Barrel, dan death counter dilarang karena itu menekan Fujimaru dan Masu. Bahkan saat butuh, akan dibatasi di perkotaan karena bisa melukai warga sipil. Masu setuju karena bahaya, dan servant biasa adalah tubuh spiritual yang masih terbuat dari ether dan tak akan tumbuh melebihi kemampuannya semasa hidup. Sedangkan Masu, yang seorang demi servant, dia punya tubuh fisik, dan itu jadi keuntungan karena Sun Grab-nya mulai tumbuh mengikuti fisik dan mentalnya. Masalahnya, dia bisa melebihi heroic spirit saat masih hidup. Dia akan berubah dari demi servant ke servant jika dapat kekuatan yang lebih besar. Kalau ada firasat buruk, Masu harus meninggalkan Ortenos dan serahkan sisanya pada yang lain. Dan mungkin Olga adalah Olga Mari yang mereka kenal, jadi mereka ingin selamatkan dia. Nemo berkata, kapal akan melewati Amerika Tengah dan akan segera menembus tembok badai dalam 20 menit. Bersiaplah, dan tak perlu panik, karena mereka punya anti-Alien God. Persenjataan konsep pedang suci yang menggunakan Human Order sebagai peluru. Hume Barrel. Mereka sudah jalankan simulasi sebanyak 100 juta kali dengan tingkat keberhasilan 99%. Gordolf penasaran seperti apa bentuk artilerinya, dan Sion melaporkan hasil tes dari subjek E. Ada 3 poin. Pertama, ruang operasi itu punya alat canggih. Kedua, subjek E adalah makhluk yang belum pernah terlihat. Ketiga, ada sejumlah noda darah di dalam ruangan. Meski sudah dibersihkan, mungkin saja asal-usul manusia. Tapi penyidikan ditunda karena mereka akan menghapus Lost Belt 7. Tapi noda darah berarti ada pembunuhan. Ada banyak darah dan potongan daging, jadi mungkin dibunuh atau kesalahan operasi. Nemo berkata, mereka akan masuk ke zona tempur.
dan Trismegistus II menyarankan untuk summon 4 servan. Bisa saja summon di Lost Belt, tapi ada kemungkinan penolakan penghukuman seperti Britain. Servan pertama sudah disummon dan menuju ruang kontrol. 3 servan lain akan menyusul. Gordolf mengira karena ini Lost Belt akhir, servan yang disummon akan bertubuh kekar, mirip gorila. Tapi Nitocris protes. Nemo bertanya, apakah dia punya kenangan dari Nitocris Singularity 6? Dia tak menyangkal karena disummon dengan Sun Grab dari Historical Dea. Aku Nitocris, Dewa Langit, pengguna cermin Netherworld. Bahkan di negeri asing, aku masih seorang Firaun. Tapi Maso merasa Nitocris tampak beda. Rupanya itu karena pasukan mana dari Storm Border yang bikin Sun Grab-nya dalam kondisi penuh. Dia juga punya Independent Action, jadi dia bisa bertindak tanpa master. Tapi dia akan bantu Kaldea. Dia akan bertugas sebagai pengawal master. Semakin banyak pengawal, semakin baik. Dan HB-nya menyapa. Nitocris berkata, dia mungkin melayani Bastard, tapi HB-nya telah mengerti. Di Lost Belt ini, sepertinya mereka bisa mensummon banyak servan, tapi tak ada tanda dari Fantasy Tree. Pasti ada sesuatu yang menggantikannya. Entah layu, atau disembunyikan, seperti Lost Belt Cina. Tapi yang pertama, mereka harus cegah Alien God, agar tak dapat Ord. Nemo menyuruh semuanya untuk bersiap, karena mereka akan menembus tembok badai, dan minta jalankan mesin Triton 1 dan 3. Mulai operasi pencegahan Alien God. Dan kapal melaju. Mereka berhasil menembus tembok badai. Nemo menyuruh Marin menampilkan monitor, dan terlihat pemandangan banyak gunung berapi dan awan petir. Seharusnya ini hutan. Kalau Amazon yang disebut paru-paru dunia sampai seperti ini, manusia tak mungkin selamat. Pemindaian permukaan selesai. Dan diperlihatkan peta yang mirip seperti benua Pangea, sebuah super benua, hasil gabungan dari benua yang ada sekarang. Dikatakan pernah ada pada zaman Mesozoikum 252 sampai 66 juta tahun lalu. Kalau di wiki, Pangea mulai pecah 200-an juta tahun lalu. Jadi kalau 66 juta adalah sampai pecah sepenuhnya, maka masuk akal. Kadok merasa Fujimaru lebih pintar daripada dia. Tapi bukan Pangea biasa, karena manusia pertama kali muncul 6 juta tahun lalu. Tapi kalau kondisinya begini, sama saja dengan kiamat. Tapi ada peringatan. Objek asing mendekat, tidak terbang, tapi melompat berulang kali menuju kapal. Pasang penghalang, musuh terlihat. Itu adalah Wolgamari. Dia berkata bahwa mereka bodoh karena datang sendirian. Dan mereka pasti ingin menebang Fantasy Tree ke-7. Tapi ini adalah Lost Belt khusus yang dia pilih sebagai penginapannya. Dan dia bisa merasakan kelainan apapun sebagai penguasa bumi. Dia bisa hancurkan mereka dengan lubang hitam. Tapi saat ini, dia lagi senang dan mengaku sudah kalahkan 7 Grand Servant. Jadi dia akan menahan diri saat melawan Kaldea. Mereka tak mengira akan bertemu secepat ini. Tapi karena dia tak berniat menggunakan lubang hitam, mereka bisa lawan dengan para Servant. Dan Masu akan dukung mereka. Sementara Hume Barrel sedang disiapkan. Operasi dimulai. Hajar Wolgamari, keluarkan dari lantai kapal, dan tembak dengan Hume Barrel. Pertempuran dimulai. Tapi serangan mereka tak akan bisa melukainya. Dan sebagai akhir, dia akan menggunakan medan gravitasi. Tapi Masu menggunakan mulut Camelot dan memukulnya seperti tenis. Masu berhasil membalikkan serangan dari Alien God. Dan dia terdorong sampai ujung haluan. Beri kami cukup waktu, Fujimaru. Storm Border akan berubah. Kartu praksi anti ancaman. Lepaskan. Mulai sirkulasi energi magis. Engine bilang, mesin Triton virtual ke-5 dan 6 beroperasi baik dan dalam kekuatan penuh. Cepat tembak sebelum nilai turun. Fujimaru bingung, tapi Profesor menjelaskan ini mirip dengan Black Barrel. Kalau Black Barrel mengukur umur, konstruksi pedang suci mengukur tingkat ancaman terhadap manusia menggunakan energi dari inti bumi. Jadi mereka hemat biaya. Pastikan kena kompensasi batas kesalahan. Konfirmasi hit, rilis. Hume Barrel, tembak.
Tapi Alien Guard masih bertahan dan menyerap serangan itu. Tapi Sion tahu, itu karena daya tembak yang turun di bawah parameter. Berarti, itu tembak berhasil. Lihat wajahnya, dia kecewa. Dan mereka bersiap untuk tembakan kedua. Tapi ada kelainan di kerak bumi. Gua besar di bawah benua. Tanda panas di bawah kapal. Tapi itu bukan dari Alien Guard. Itu asli dari Lost Belt. Suhunya seperti matahari dan masih bersiap menghadapi salah satu musuh. Nemo menyuruh masuk untuk ke hanggar. Begitupun Fujimaru dan Kadok. Sementara Gordolf tetap di situ bersama Sion yang diperlukan untuk pertahankan bentuk Nemo. Bahkan Da Vinci harus ke hanggar. Gordolf takut karena sekarang hanya dia yang manusia. Tapi Nitocris akan menjaganya. Sementara Nemo dan Stormborder adalah satu. Kalau dia bilang bahaya, maka mereka harus mengungsi sehingga dia akan bisa bergerak bebas. Dan satu marinir ditugaskan sebagai penghubung. Sementara Wolga merasa tak ada yang seperti itu di dunia bawah. Dan kapal ini adalah mangsanya. Tapi cahaya itu menyerang. Itu gabungan dari mineral, cahaya, tanaman, dan api. Dia tak bisa menahannya. Munir panik. Sementara Kadok bilang, lari ke Shadow Border. Tapi akhirnya, sebagian kapal hancur. Kadok bilang, tunggu. Dan Fujimaru jatuh. Munir tak percaya. Sementara Marin terjun untuk menolong Fujimaru. Yang mengira bahwa dia akan mati karena jatuh. Kemudian ada pengumuman dari Nemo. Kapal rusak parah dan sedang mendarat menuju permukaan. Bersiaplah untuk benturan. Tapi semua energi magis digunakan untuk mensummon servan. 3 servan itu akan berguna bagi Fujimaru. Sementara sisa energi Nemo dipakai untuk mendarat dan mengamankan seluruh staf. Semoga beruntung dan sukses. Dan bersambung. Like jika suka video ini. Jika ada rek atau apapun silakan komentar dan subscribe bila perlu. Bye bye.